Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan karya ilmiah saya sebagai bagian dari upaya berbagi pengetahuan sekaligus memenuhi penilaian perkuliahan magister hukum saya. Harapannya karya ilmiah ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam praktik maupun pengembangan kebijakan. Adapun karya ilmiah ini berjudul Konstruksi Norma Pihak yang Berkepentingan dalam Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan, Studi Kasus Putusan Nomor 52 PDT Khusus HKI Cipta 2022 PN Niaga Jakarta Pusat. Pada sistem hukum di Indonesia, hak cipta memiliki prinsip deklaratif dan bersifat otomatis ketika suatu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, perlindungan hukum tidak bergantung pada adanya pendaftaran maupun pencatatan terlebih dahulu. Namun demikian, pencatatan ciptaan tetap memiliki peran penting, khususnya sebagai alat bukti awal kepemilikan dan mempermudah penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum dalam proses transaksi komersil hak cipta itu sendiri. Diketahui pada tahun 2022, Saudara Ari Indra Manurung menggugat PT Pegadaian Persero karena menduga Pegadaian telah melakukan plagiarisme atas karya tulisnya berjudul Goldgram. Padahal tidak sama sekali. Pegadaian menyalurkan produk atau layanan tabungan emas yang skim bisnisnya bersikal bakal dari konsep digital gold currency dan dibuktikan dengan putusan hakim yang mana menolak gugatannya. Begitu pula pada tingkat kasasi. Lebih lanjut, karena diduga adanya etikat tidak baik dan tidak terpenuhinya standar of copyrightability atas Goldgram, maka Pegadaian menggugat balik untuk pembatalan pencatatan ciptaannya. Namun, putusan gugatan dinyatakan tidak diterima karena dinilai tidak memiliki legal standing yang artinya tidak dianggap pihak yang berkepentingan, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana batasan pihak yang berkepentingan itu sendiri dalam pembatalan pencatatan ciptaan? Inilah bentuk karya tulis Goldgram milik Saudara Ari Indra Manurung. Kenapa tidak orisinil? Karena memang gold currency bukanlah hal baru dan karya tulis ini tidak memiliki referensi, tidak memenuhi kaedah penulisan ilmiah, tidak diketahui penerbitnya dan waktu terbit serta tidak teridentifikasi tujuan penerbitannya. Akibatnya, PT Pegadaian Persero pun mendapatkan beberapa tanggapan masyarakat di media sosial yang muncul setelah gugatan Saudara Ari Indra Manurung menjadi perhatian publik. Dari hasil penelusuran, terlihat adanya komentar yang mempertanyakan keamanan emas yang disimpan oleh masyarakat di PT Pegadaian Persero. Tentunya hal ini berdampak pada reputasi PT Pegadaian Persero dan juga konsekuensi persepsi publik terhadap gugatan tersebut. Oleh karenanya, PT Pegadaian Persero menggugat pembatalan pencatatan ciptaan Goldgram milik Saudara Ari Indra Manurung. Baik, kita akan coba membedah bagaimana pengaturan legal standing pihak yang berkepentingan dalam upaya pembatalan pencatatan ciptaan. Dalam hukum acara, seseorang tidak dapat begitu saja mengajukan gugatan ke pengadilan. Harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki hak atau kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hak atau kepentingan hukum tadi disebut juga dengan legal standing yang berfungsi sebagai mekanisme penyaringan agar hanya pihak yang benar-benar memiliki hak atau kepentingan hukum yang sah yang dapat mengajukan gugatan. Dengan demikian, pengadilan tidak langsung memeriksa substansi perkara, tetapi terlebih dahulu menilai apakah penggugat memiliki dasar hukum untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan. Oleh karena itu, pembuktian legal standing menjadi tahap yang sangat penting. Apabila legal standing tidak dapat dibuktikan, maka pada prinsipnya pengadilan tidak perlu melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika mencermati pasal 74 dan 97 Undang-Undang Hak Cipta, telah diatur mengenai pembatalan pencatatan ciptaan, termasuk hak bagi pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Namun, baik Undang-Undang Hak Cipta maupun Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksananya tidak memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menimbulkan ruang penafsiran yang luas dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum terkait legal standing dalam gugatan pembatalan pencatatan ciptaan. Apabila kita coba analisis berdasarkan 3 teori, maka dari perspektif teori pelindungan hukum, saya berpendapat bahwa pelindungan hukum seharusnya tidak hanya diberikan kepada pihak yang namanya tercatat dalam administrasi hak cipta, tetapi juga kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum yang nyata dan dapat dibuktikan. Selanjutnya,
Dengan teori kepastian hukum, dapat ditekankan bahwa setiap norma hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas. Dalam konteks penelitian ini, frasa pihak yang berkepentingan dalam Undang-Undang Hak Cipta belum memiliki batasan yang tegas. Sementara itu, teori hak alami atau natural right theory memberikan perspektif bahwa hak atas suatu ciptaan pada dasarnya lahir sejak karya tersebut diwujudkan, bukan semata-mata karena adanya pencatatan. Artinya, pencatatan berfungsi sebagai alat pembuktian dan administrasi saja, bukan satu-satunya dasar lahirnya hak atas hak cipta itu sendiri. Berdasarkan keseluruhan analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memang telah mengakui keberadaan pihak yang berkepentingan sebagai subjek yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan, namun belum memberikan definisi maupun kriteria yang jelas mengenai siapa yang termasuk dalam kategori tersebut. Akibatnya, penentuan legal standing masih berpotensi ditafsirkan secara formalistik, yaitu menitik beratkan pada aspek administratif seperti status pencatatan hak cipta dibandingkan dengan hubungan hukum atau kepentingan hukum yang nyata dari pihak yang mengajukan gugatan. Berdasarkan keseluruhan analisis, terdapat 4 perbaikan yang sekiranya dapat dilakukan. Pertama, memperjelas definisi pihak yang berkepentingan dalam Undang-Undang Hak Cipta agar kepastian hukum mengenai legal standing lebih terjamin. Kedua, memperkuat mekanisme verifikasi sebelum sertifikat pencatatan ciptaan diterbitkan, tidak hanya secara administratif tapi juga terhadap pemenuhan unsur dasar copyrightability. Ketiga, menegaskan kedudukan hukum sertifikat pencatatan ciptaan sebagai alat bukti administratif yang tidak bersifat mutlak dan tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum. Keempat, mengintegrasikan sistem administrasi antar rezim HKI guna meningkatkan kualitas pemeriksaan, mencegah tumpang tindih, dan meminimalisir potensi sengketa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis sebagai bahan pengembangan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam memberikan kejelasan mengenai konstruksi norma pihak yang berkepentingan agar penerapannya lebih konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.